Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Kajian Haji dan Umroh yang beranggotakan 1. Soiful Nugroho Mustaqim, 2. Nova Novitasari, dan yang ketiga Prisa Nur Afida. Materi yang pertama yaitu pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau bermaksud melakukan sesuatu. Dan menurut istilah, haji adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji juga disebut sebagai sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Setiap dari kita, orang Islam, berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratannya. Yang kedua, berakal. Semua atau setiap orang Muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Dan yang ketiga, dewasa atau balik. Diwajibkan untuk yang sudah balik. Yang keempat, mampu. Ketersediaan alat transportasi bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan menempuh perjalanan. Dan untuk yang terakhir yaitu merdeka. Yang dimaksud di sini adalah seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan. Dan untuk materi yang ketiga yaitu rukun haji. Rukun haji terdiri dari 1. Ihram adalah niat haji yang dilakukan di miqat. 2. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri. 3. Tawaf ifadah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali seraya mengucap doa. 4. Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan di antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahalul merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang selesai melaksanakan sa'i. Yang keenam, tertib artinya mengerjakan semua rukun haji sesuai dengan urutan dan tidak boleh acak dan tidak boleh ada yang tertinggal. Wajib haji. Yang pertama, ihram haji di Miqat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, tawaf di Wada. Yang keenam, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang keenam, tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah. Sunnah haji. Yang pertama, melakukan mandi sebelum niat dan menggunakan ihram. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Yang ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Yang keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram. Yang kelima, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Yang keenam, melakukan tawaf qudum. Yang ketujuh, mencium Hajar Aswad. Dan yang kedelapan, minum air zam-zam. Pengertian umroh. Pengertian umroh secara etimologi berarti ziarah. Secara terminologi yaitu menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Umroh juga dapat diartikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir mirip haji, yang dilaksanakan dengan cara tawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridho dari Allah. Rukun umrah ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahalul. Ihram merupakan niat menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ihram dimulai dari miqat. Ihram diwajibkan menggunakan kain yang berwarna putih. Untuk laki-laki diperkenankan menggunakan 2 helai kain, dan untuk perempuan diwajibkan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan juga telapak tangan. Rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah berjumlah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i artinya berjalan atau berusaha. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dengan berlari kecil berjumlah 7 kali. Yang keempat adalah tahalul. Tahalul adalah menghalalkan, yaitu prosesi tahalul dengan mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Selanjutnya adalah wajib umroh. Wajib umroh ada 2. Yang pertama adalah miqat zamani dan juga miqat makani. Untuk miqat zamani tidak ada batasan waktu atau sepanjang tahun. Yang kedua adalah miqat makani. Miqat makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram umroh. Pengertian lainnya bisa berarti ketentuan tempat di mana seseorang memulai berniat untuk umroh. Urutannya, jamaah melakukan miqat makani di lokasi yang telah ditentukan, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di lokasi tempat miqat, mengucapkan niat dan bertolak menuju Mekah untuk melakukan tawaf dan juga sa'i.
Selanjutnya adalah ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum jamaah melaksanakan haji atau umroh, sehendaknya pergi ke kota Mekah atau kota kediaman Rasulullah SAW dan tidak lupa menuju makam untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Ziarah makam merupakan perbuatan yang mulia dan juga terpuji, dan juga bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Barzi dan Darul Qutni ditegaskan bahwa orang yang berziarah ke makam Rasul kelak akan mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Pada saat ziarah kubur dianjurkan memperbanyak sholawat dan juga berdoa kepada Allah agar dapat manfaat dari ziarah makam tersebut. Materi yang terakhir adalah hikmah haji dan juga umroh. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan ini mencakup berbagai aspek. Salah satunya adalah disiplin mengatur waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Dengan ini kita semakin dekat, kita berharap semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memunculkan sifat sabar. Sabar dalam menghadapi segala hal, sabar dalam menghadapi hawa nafsu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah melahirkan rasa solidaritas dan juga kekeluargaan. Yang kelima adalah meningkatkan dakwah. Yang keenam adalah menjauhkan dari sifat kekafiran dan juga dapat menghapus dosa. Yang ketujuh adalah sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah haji yang mabrur, insyaallah balasannya adalah surga. Yang terakhir adalah menghapuskan dari segala dosa. Dengan ini kita diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir, kita tanpa dosa sama sekali. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.